بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pendengar website ngaji online di mana saja berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya, rahmatnya, karunia-Nya kepada kita semua sehingga masih bisa pada kesempatan ini untuk menghadiri majelis ilmu untuk membahas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita butuhkan dalam kehidupan kita di dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita memperbanyak salawat dan salam untuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, siru tauladan bagi kaum muslimin di dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita pada kesempatan kali ini yang seharusnya disampaikan oleh Ustadz Asri Rahmat yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, kan tapi satu hal dan yang lainnya beliau tidak sempat atau tidak bisa mengisi pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu kami akan menggantikan beliau dengan judul pembahasan pada kali ini berkaitan dengan bid'ah-bid'ah yang berkembang atau yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di dalam bulan Ramadan. Pembahasan masalah sunnah dan bid'ah, kedua pembahasan ini tidak bisa dipisahkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis yang sahih menjelaskan kepada kita, dan beliau selalu menggabungkan antara perintah untuk mengikuti sunnah dan juga larangan untuk melakukan bid'ah. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid." Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW menjelaskan larangan untuk melakukan bid'ah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Beranjak dari hadis yang kita sampaikan tadi, maka merupakan pembahasan yang sangat tepat sekali jikalau kita membahas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga membahas bid'ah-bid'ah
yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang bid'ah di bulan Ramadan kita bagi kepada 4 pembahasan. Yang pertama, pembahasan yang pertama berkaitan dengan perintah untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga larangan untuk melakukan atau dari melakukan bid'ah. Yang kedua, definisi atau makna dari bid'ah itu sendiri, baik secara bahasa atau secara istilah syar'iyyahnya. Istilah menurut agama kita, agama Islam. Kemudian yang ketiga, beberapa kaidah penting yang berkaitan dengan ibadah. Sehingga dengan kita mengetahui beberapa kaidah penting dan usul-usul dan prinsip-prinsip dasar di dalam melaksanakan ibadah, insyaallah kita akan mengetahui bahwasanya hal-hal yang berkembang di sebagian kaum muslimin yang bertentangan dengan kaidah tadi itu tergolong dikategorikan pada bid'ah yang bertentangan dengan sunnah. Kemudian juga kaidah yang menjelaskan atau bagaimana kita bisa mengenal suatu amalan itu dikatakan bid'ah. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu di antara contoh-contoh atau sebagian dari contoh-contoh bid'ah yang berkembang atau yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan yang pertama yaitu perintah untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan larangan untuk melakukan bid'ah. Sebelumnya perlu kita mengetahui dan memahami bahwasanya di antara prinsip dasar agama Islam atau dengan istilah bahasa Arabnya al-usul al-muttafaq 'alaiha, prinsip dasar yang disepakati oleh kaum muslimin bahwasanya agama Islam telah sempurna. Agama Islam telah sempurna, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Seseorang yang berusaha ingin menambah ajaran atau amalan atau akidah atau keyakinan dalam agama Islam, maka hakikatnya dia itu mengatakan bahwasanya Islam itu masih kurang dan masih ada permasalahan-permasalahan yang perlu ditambah untuk melengkapi kekurangan Islam tadi. Tentunya ini merupakan tudingan pada Allah dan Rasulnya, di mana Allah belum menyempurnakan agamanya dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan risalah secara utuh. Oleh karena itu, kita mendapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dalil-dalil yang sangat banyak sekali memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan bermacam bentuk bid'ah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, yaitu hari Hajjatul Wada, hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah, telah aku sempurnakan, kata Allah Subhanahu wa taala, pada kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Dan juga telah aku sempurnakan nikmat aku pada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga aku telah meridai bahwasanya Islam itu adalah agama bagi kalian. Artinya, jikalau Islam telah sempurna, tentu diwajibkan bagi kita untuk mengikuti Islam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara utuh, dan kita dilarang untuk menambah dan mengurangi
ajaran atau akidah atau ibadah yang berkaitan dengan agama kita, sebab hal tersebut bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan tadi. Di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah dan meninggalkan bermacam bentuk bid'ah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang didatangkan, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fakhudhuhu, ambillah, amalkanlah, laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah hal tersebut. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul al-iqab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras adabnya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibuhum adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewaspadai dan takut, an tusibahum fitnah, takut ditimpa oleh fitnah, aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua agar kita berhati-hati jangan sampai dalam kehidupan ini menyelisihi perintah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab hal tersebut akan mendatangkan fitnah. Fitnah dengan segala artinya, dalam makna yang sangat luas. Fitnah yang paling berbahaya adalah fitnah yang berkaitan dengan akidah dan keimanan kita. Ya, kesyirikan dan khurafat dan syubhat dan yang lain-lainnya, dan kesesatan, penyimpangan di dalam agama dan seterusnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian wahai mukminin, yaitu uswatun hasanah. Uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Liman kana yarjullah, barang siapa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, keridaan Allah, rahmat Allah, juga yakin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan juga hari akhirat. Sebab seorang yang yakin bahwasanya dia akan ada sesudah kehidupan ini, kehidupan akhirat yang abadi, maka dia akan melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, dan akan meninggalkan segala larangan yang ada dalam agama ini. Yang demikian itu tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan metode, cara untuk kita melaksanakan ubudiyyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang memerintahkan hal tersebut sangat banyak sekali. Di antaranya hadis yang telah kita bacakan di muqaddimah tadi, yaitu fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah kitabullah. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek permasalahan urusan adalah muhdatsatuha, yaitu permasalahan yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang beda itu, yaitu permasalahan yang baru itu adalah sesat. Ini jelas sekali menjelaskan hadis ini secara jelas atau sangat jelas bahwasanya segala yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW itu termasuk muhdatsat, yang baru. Maka yang baru itu, kata Rasulullah SAW, adalah sesat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kemudian juga hadis Aisyah radhiyallahu anha
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan, apapun amalannya, yang tidak ada landasannya dari perintah kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun. Itu amalannya tertolak, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain dijelaskan juga, man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam urusan kami ini, artinya dalam agama ini, dalam agama Islam, yang tidak ada landasannya, dalilnya minhu, dari agama tadi, yaitu fahuwa raddun, itu tertolak, artinya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis Irbad bin Sariyah yang masyhur di kalangan kaum muslimin, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kita pengikutnya, umatnya, untuk berpegang teguh pada sunnah beliau dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Peganglah, kata Rasulullah, sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk sesudah aku, kata Rasulullah SAW. Peganglah sunnah itu dengan kuat, amalkanlah, laksanakanlah, praktekkanlah, aplikasikanlah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kaum mukminin. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kita, melarang kita, mewaspadai kita, agar jangan sampai mengikuti hal-hal yang bertentangan dengan sunnah beliau, yaitu wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkanlah oleh kalian, kata Rasulullah SAW, muhdatsatil umur, segala permasalahan yang baru di dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka sesungguhnya setiap yang baru itu bid'ah, adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Ini diantara hadis yang memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau dan juga melarang kita untuk melaksanakan bid'ah atau melakukan bid'ah atau membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama ini. Setelah kita mengetahui sebagian dari argumentasi yang menjelaskan permasalahan di atas, kita ingin mengetahui bahwasanya tentu kita ingin mengetahui maksud dan arti atau definisi dari bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis dan juga dalam yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jelaskan oleh para ulama. Dalam hal ini terbagi pada dua, yaitu bid'ah secara bahasa. Cara apa arti bid'ah itu? Kemudian juga bid'ah secara istilah agama Islam. Menurut ulama, tatkala mereka bicara ini adalah masalah bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, apa maksudnya? Nah, ini harus kita menjelaskan terlebih dahulu, atau kita jelaskan terlebih dahulu, dan kita harus memahami, sehingga dengan demikian kita akan mempunyai suatu pemahaman bahwasanya yang dimaksud bid'ah itu adalah hal tertentu, bukan semua permasalahan yang baru. Ya. Bid'ah secara bahasa jelaskan oleh para ulama, yaitu ma uhditsa ala ghairi mithalin sabiq. Artinya sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini secara bahasa. Secara bahasa, dan ini mencakup masalah keduniaan dan juga masalah agama. Seperti yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, yaitu seperti sekarang ya, pesawat terbang, handphone, dan juga apalagi telepon dan yang lain-lainnya, dan juga seperti sekarang ini ya, website-website yang bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan Islam, itu secara bahasa adalah bid'ah. Tidak ada contoh seperti ini sebelumnya di zaman Rasulullah SAW dan juga para ulama sebelumnya. Ini secara bahasa. Dalam hal ini ya tidak ada celaan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, definisi bid'ah menurut bahasa, menurut syariat Islam. Menurut istilah para ulama tatkala mereka bicara tentang masalah bid'ah. Bahkan sebagian mereka menulis kitab yang banyak masalah-masalah bid'ah. Seperti Imam Syatibi al-I'tisam, Imam Abu Syamah
Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits, Imam Turtusi Al-Hawadits wal Bid'ah, dan juga imam-imam yang lain yang menulis masalah bid'ah. Apa maksud? Apa tujuan dan yang dimaksudkan oleh mereka dalam ungkapan mereka itu bid'ah tadi. Dalam hal ini para ulama, ya, banyak sekali redaksi atau ungkapan para ulama di dalam mendefinisikan bid'ah para istilah, akan tapi kesemua ungkapan tadi tidak ada pertentangan, saling melengkapi. Di antaranya perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadihi bid'atun dhalal. Fahadihi bid'atud dhalal. Kata beliau, sesuatu yang uhdits, yang baru, yang bertentangan dengan kitab, yaitu Al-Quran dan sunnah atau asaran, atau asar, yaitu perkataan para ulama salafus saleh, di antaranya khulafa'ur rasyidun, atau ijma', suatu yang disepakati oleh a'immatul al-Islam dari para ulama mujtahidin, ya, bukan sekedar orang yang menamakan diri mereka ahlul ilmu atau ulama yang mujtahidun. Maka hal itu kata Imam Syafi'i adalah fahadihi bid'atud dhalal. Ini adalah bid'ah yang sesat, kata beliau. Jadi kita perhatikan di sini bahwasanya kata beliau yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan asar perkataan para ulama salafus saleh dan juga ijma'. Ini dikatakan bid'ah di sini. Maka dalam hal ini kita juga bisa menyimpulkan bahwasanya yang dimaksud bid'ah di dalam perkataan para ulama itu adalah bid'ah yang berkaitan dengan masalah agama. Bid'ah yang berkaitan dengan masalah agama. Ini yang tercela. Ini yang dilarang. Adapun bid'ah yang berkaitan dengan masalah dunia, mobil, pesawat, handphone, dan juga bermacam, ya, sampai juga komputer dan alat-alat yang lainnya yang berkaitan dengan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan tidak memudaratkan mereka, maka hal itu tidak tercela dan tidak dilarang. Bahkan jikalau hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan agama, maka kita dianjurkan untuk melakukannya. Ya. Di antara perkataan ulama yang menjelaskan definisi definisi bid'ah secara syariat, yaitu perkataan Syekhul Islam. Beliau mengatakan, al-bid'atu ma khalafat al-kitab wa sunnah wa ijma'i salafil ummah min al-i'tiqadat wal ibadat. Bid'ah itu, kata beliau, adalah yang menyelisihi, yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah dan ijma' salaful ummah, ijma' para salafus saleh. Dalam hal i'tiqadat, yaitu keyakinan dan atau masalah ibadat. Ini senada dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i yang baru kita bacakan tadi. Dan perkataannya Imam Syatibi menjelaskan bahwasanya al-bid'atu ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'ah tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala. Bid'ah itu, kata beliau, adalah tariqah fid din muhdatsah, mukhtara'ah, merupakan metode atau cara di dalam agama mukhtara' yang baru. Tudahi syar'iyyah, yang menyerupai syariat, tapi dia tidak syar'i, hanya sekedar menyerupai saja. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha, yang tujuan mengikuti metode dan cara dan jalan tersebut adalah al-mubalaghatu fit ta'abbud, berlebih-lebihan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat metode yang baru yang menyerupai syariat, akan tapi pada hakikatnya bertentangan dengan syariat. Ya, yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ungkapan para ulama dalam menjelaskan masalah bid'ah tadi, yang kesimpulannya bisa kita simpulkan pada
poin berikut ini, yaitu pertama, bid'ah itu adalah segala sesuatu yang baru di dalam agama. Ini, yang baru di dalam agama Islam. Bukan masalah dunia. Yang kedua, masalah yang baru tadi tidak ada landasannya dalam Al-Quran atau Sunnah atau perkataan para ulama salafus saleh atau ijma' kaum muslimin. Ya. Kemudian juga tujuan orang yang melakukan bid'ah adalah ta'abbud, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Oleh karena itu kita ingin, mungkin dalam redaksi yang lain kita ingin simpulkan bahwasanya segala sesuatu yang baru di dalam agama Islam yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan manhaj para salafus saleh dan ijma' para imam kaum muslimin, maka ini dikategorikan ke dalam bid'ah yang dicela oleh agama Islam. Ini yang kita maksudkan dalam bid'ah pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, tatkala kita para ulama mengungkapkan masalah bid'ah, tatkala kita mendengar kalimat bid'ah di dalam syariat, maka yang dimaksud adalah permasalahan yang tercela dalam agama. Bukan dimaksud di sini adalah istilah secara bahasa. Tidak. Tatkala Ustaz berbicara ini bid'ah, ini bertentangan dengan sunnah, maka yang dimaksud adalah istilah syar'inya, makna syariat kita, syariat Islam. Bukan makna secara bahasa. Oleh karena itu mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan pesawat, bagaimana dengan mobil, bagaimana dengan handphone, dan lain-lainnya yang baru, bagaimana hukumnya? Bolehlah kita menggunakannya? Ya boleh. Sebab hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah agama kita. Bahkan itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, jikalau dimanfaatkan untuk yang baik, akan tapi tatkala dimanfaatkan untuk yang jelek dan dilarang oleh syariat, maka juga terlarang juga kita melakukannya. Pembahasan yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan beberapa kaidah penting. Jadi prinsip-prinsip dasar di dalam beribadah dan juga dalam istilah bahasa Arabnya al-usul. Al-usul, al-qawaid fil ibadah. Beberapa kaidah penting dan prinsip-prinsip dasar di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita mengetahui kaidah dan prinsip dasar dalam ibadah tadi, kita akan mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang bertentangan dengan kaidah tadi dan prinsip dasar tadi, maka kita akan yakin bahwa itu adalah bertentangan dengan sunnah dan kita bisa menghukumnya secara bid'ah. Sebab bid'ah tidak ada batasannya. Kalau sunnah jelas. Oleh karena itu kita ingin mengetahui prinsip dasar, usul, landasannya. Kenapa kita menghukumi suatu permasalahan itu bid'ah dalam agama? Karena ada landasannya. Dan landasan tersebut juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan istimbat atau tatkala para ulama membaca Al-Quran dan Sunnah, mereka berkesimpulan bahwasanya inilah ayat-ayat yang dibaca dan hadis-hadis tersebut berkesimpulan bahwasanya kaidahnya begini. Ini yang perlu kita ketahui. Maka pada kesempatan ini kita tidak akan bisa menjelaskan semua permasalahan masalah bid'ah ini, banyak sekali. Sebab hari demi hari semakin jauh manusia dari bimbingan Allah dan Rasulnya, semakin jauh mereka dari zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, semakin berkembang bid'ah, khurafat. Maka kita dituntut untuk kembali memurnikan akidah kita, ibadah kita sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga yang diikuti oleh para salafus saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara kaidah yang harus kita pahami di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama, bahwasanya ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua adalah mengikuti sunnah. Ini kaidah yang pertama. Kita ulangi, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang memenuhi dua persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaidah ini sangat banyak sekali dalil yang menjelaskannya. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Qala Allah Taala, setelah menjelaskan
dakwaan orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka lah yang akan masuk surga. Kan begitu? Karena mereka lah kata yang terbaik. Yang lainnya tidak akan masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Kata Allah. Bahkan kata Allah sebaliknya. Man aslama wajhahu, barang siapa yang menyerahkan wajahnya, menghadapkan wajahnya lillah, karena Allah. Aslam itu menyerahkan wajahnya, wajhahu lillah, kepada Allah. Wa huwa muhsin, sedang dia dalam berbuat kebaikan, kebajikan, berbuat baik, muhsin. Falahu ajru, maka dia akan mendapatkan balasan dari amalan tadi. Inda Rabbi, di sisi Rabbnya. Wala khaufun alaihim, dan mereka tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Yahzanun, dan mereka juga tidak akan bersedih. Tidak khawatir terhadap apa yang mereka tinggalkan, apa yang mereka akan hadapi, dan juga tidak bersedih terhadap apa yang mereka tinggalkan. Dan juga dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa yang semakna dengan senada dengan ayat yang kita bacakan tadi, qala Allah Ta'ala, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Siapakah yang terbaik agamanya daripada orang-orang yang menyerahkan dirinya atau wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, sedang dia melakukan kebajikan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan ayat surah Al-Baqarah dan juga surah An-Nisa menjelaskan pada kita. Beliau berkata, qauluhu aslama wajhahu, firman Allah, aslama wajhahu, menyerahkan wajahnya kepada Allah, lillah, artinya, kata beliau, akhlasa dinahu lillah, artinya orang itu mengikhlaskan agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, sedang dia dalam berbuat kebajikan dan kebaikan, melakukan kebaikan, kata beliau, ittaba'a fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kata beliau, dia itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melanjutkan, fa inna lil 'amalil mutaqabbali syartaini. Kata beliau, sesungguhnya amalan yang diterima itu, kata beliau, mempunyai dua persyaratan. Ahadahuma ay yakuna khalisan lillahi wahda. Pertama, kata beliau, adalah amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wal akhar, dan yang kedua, kata beliau, an yakuna shawaban, amalan itu benar sesuai dengan syariat. Famata kana khalisan, maka apabila amalan itu ikhlas dan walam yakun shawaban, dan tidak benar, tidak sesuai dengan syariat, dengan sunnah Rasulullah SAW, lam yutaqabbal, maka tidak diterima amalan tadi. Oleh karena itu kata beliau, walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada landasannya dalam perintah kami, tidak ada landasannya dari perintah kami, yaitu fahuwa raddun. Rawahu al-Imam Muslim. Ini perkataan Imam Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat yang baru kita bacakan tadi. Dan untuk diketahui, Imam Ibnu Katsir merupakan salah seorang ulama dari kalangan ulama Syafi'iyah. Ya. Ini diantara dalil menjelaskan. Di antara dalil menjelaskan kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang meyakini akan berjumpa dengan Allah, itu faman kana yarju liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalih. Maka hendaklah dia beramal amalan saleh. Amal yang saleh itu adalah amal yang sunnah dan syariat Islam. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia melakukan kesyirikan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Artinya ikhlaskanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kita juga sering mendengar innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh amalan itu berlandaskan niat, dan
seorang akan diberi pahala dan ganjaran atau pahala dari amalan atau amalan yang dia lakukan sesuai dengan niat yang dia niatkan di hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini menjelaskan kepada kita bahwa sekedar niat baik saja tidak cukup untuk membenarkan suatu amalan. Sekedar niat baik saja tidak cukup membenarkan suatu amalan sampai amalan tersebut ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di antara contoh atau dalil yang menjelaskan bahwasanya keikhlasan tidak cukup untuk diterimanya suatu amalan, hadis 3 orang sahabat yang datang pada istri Rasulullah SAW. Beliau bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW. Tatkala salah seorang dari istri Nabi menjelaskan ibadah Rasulullah SAW, mereka merasa amalan tersebut kurang. Ya. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Fa inni usallil lail wala arqud," kata mereka. Kata yang satu, saya akan tahajud terus, tiap malam tahajud, tidak akan tidur. Yang satu lagi berkata, saya asumu wala uftir, saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Yang satu lagi, fa inni a'tazilun nisa wala atazawwaju abada, kata. Saya akan tinggalkan perempuan dan istri saya dan tidak akan menikah. Karena katanya menikah itu menyibukkan. Saya ingin lebih mengkonsentrasikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah SAW mendengar omongan ketiga sahabat ini, Rasulullah langsung naik mimbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antum taquluna kadza wa kadza." Kaliankah yang mengatakan begini, kata Rasul. Kata mereka, "Iya Rasulullah sallallahu." "Fa wallahi," kata Rasulullah SAW, "inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah." Sesungguhnya kata Rasulullah, saya orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalian, kata Rasulullah SAW. "Fa inni aqumu wa anam." Anamu wa aqum, seperti yang senada. Saya ada kata Rasulullah SAW, tidur dan juga qiyamul lail. Wa asumu wa uftir, dan juga saya berbuka dan asum dan berpuasa dan berbuka, kata Rasulullah SAW. Dan juga wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan juga saya menikah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpaling dan tidak senang dengan sunnahku, kata Rasulullah SAW, falaysa minni, bukanlah dari golonganku. Ini ancaman, teguran yang sangat keras terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW dengan alasan niat baik. Yang penting ikhlas. Ini perlu kita pertanyakan. Yang penting ikhlas perlu kita pertanyakan. Ya. Para sahabat yang ketiga tadi, kita tidak meragukan niat baik mereka. Sahabat Rasulullah SAW menginginkan ibadah yang tahajud, qiyamul lail, puasa, tidak nikah, untuk fokus ibadah. Semuanya adalah amalan baik. Niat baik. Akan tapi tatkala amalan mereka, niat baik mereka tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegur mereka dan marah. Dengan mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, berpaling dari sunnahku, tidak mau melaksanakan sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. Ini diantara dalil. Masih banyak dalil yang lain menjelaskan bahwasanya niat baik tidak cukup untuk suatu ibadah. Jadi harus niat baik dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini diantara kaidah yang berkenaan dengan masalah ibadah. Yang kedua, di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kaidah yang kedua, tidak akan terlaksana. Dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam beribadah tidak akan terlaksana, tidak akan terwujud, kecuali apabila sesuai dengan syariat di dalam 6 permasalahan. Dalam mengikuti sunnah itu ada 6 permasalahan yang harus kita perhatikan. Baru kita termasuk orang yang betul-betul melaksanakan sunnah sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Yang pertama, penyebab dari ibadah. Artinya penyebabnya harus ada landasannya dari syariat Islam. Tatkala suatu amalan ibadah tidak ada penyebabnya dari syariat Islam, maka amalan tersebut tergolong pada amalan yang bertentangan dengan sunnah Rasul. Seperti seorang di dalam misalnya bulan 27 Rajab misalnya, menghidupkan malam 27 Rajab dengan malam 27 Rajab untuk beribadah dan memperingati misalnya hari Isra dan Mi'raj misalnya. Atau mungkin beribadah
menghidupkan malam 27 Rajab dengan ibadah yang banyak, zikir, tasbih dan ibadah. Kenapa? Dengan keyakinan karena malam tersebut katanya adalah malam Isra dan Mi'raj. Ini penyebabnya mereka melakukan amalan atau ibadah tadi, solat itu tadi. Maka kita katakan bahwasanya tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasanya malam Isra dan Mi'raj itu pada malam 27 Rajab. Bahkan para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Tidak ada dalil menjelaskan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi dalam 27 Rajab. Maka penyebab orang yang melakukan ibadah dan zikir tadi tidak ada landasannya. Maka ini dikatakan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dan silakan dicari contoh yang lain, disesuaikan dengan apa yang disampaikan tadi. Waktu yang sangat sempit sekali. Ya. Di antaranya yang kedua adalah jenis dari ibadah tadi. Jenisnya. Seperti tatkala kita ingin berkorban dan bernazar atau akikah. Ada jenisnya, ada jenis hewan yang harus kita sembelih. Maka tatkala orang ingin korban, ingin bernazar dan akikah, dia menyembelih ayam atau menyembelih kuda. Tidak sesuai dengan jenis tentukan oleh syariat Islam. Jenis yang disyariatkan Islam adalah bahimatul an'am. Yaitu seperti onta atau lembu atau kambing atau seperti ya kerbau, ya kalau kita ya kerbau, itu jenis hewan korban yang disyariatkan Islam. Maka tatkala ada orang ingin berkorban tapi menyembelih ayam atau menyembelih misalnya kelinci atau yang lainnya, maka ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka amalan tersebut tidak diterima. Yang ketiga, kadar dan jumlah dari amalan tersebut. Salat fardu ada 5 salat, 5 waktu. Maka tatkala ada orang ingin menambah salat fardu jadi tambah lagi 1 yaitu 6, maka ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Atau di dalam menambah rakaat dari salat tadi. Salat subuh 2 rakaat, akan tapi ditambah menjadi 3. Maka amalan tersebut tidak diterima karena kadar dan jumlahnya tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat Islam. Ya. Atau mungkin berzikir. Penghujung sholat, tasbihnya 50 kali. Takbirnya 50 tahmidnya 50 kali dan juga takbirnya 50 kali. Tidak sesuai dengan sunnah. Maka juga tidak diterima amalan yang seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah metodenya, caranya, kaifiyahnya. Mungkin landasannya benar. Akan tapi kaifiyahnya, metodenya, cara kita melakukannya tidak benar. Seperti seorang yang zikir, tasbih. Akan tapi dia berzikir itu mengeraskan suara, mengangkat suara. Sehingga orang mengganggu orang yang beribadah. Atau zikir mungkin baca tahlil tapi dengan secara berjamaah, secara komando misalnya. Ada orang yang memimpin kemudian yang lain mengikuti. Zikir, tahlil dan tahmid itu landasannya ada. Bahkan tahlil la ilaha illallah merupakan zikir yang paling utama. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak pernah dengan sahabatnya atau tidak pernah Rasulullah SAW berzikir dengan mengangkat suara dan juga mengomandoi atau memimpin para sahabatnya dalam berzikir tadi. Maka kita katakan metodenya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka inilah ibarat yang dinamakan oleh para ulama atau bid'ah yang dinamakan oleh para ulama bid'ah idhafiyah. Dari satu sisi ada landasannya, akan tapi sisi lain metode dan caranya tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka juga hal ini digolongkan pada bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima waktunya. Waktunya. Seorang yang ingin menyembelih hewan korban. Ya, hewan korban. Akan tapi dia menyembelihnya sebelum sholat. Sebelum sholat. Ya, sebelum sholat Idul Adha. Tentu tidak sesuai dengan waktunya. Waktunya adalah sudah Idul Adha. Ya. Atau silakan contoh yang lain. Ya, mungkin waktu yang sangat-sangat mendesak sekali. Cuma masih ada hal yang lain yang perlu kita jelaskan. Kemudian tempatnya. Sebagai contoh, i'tikaf. I'tikaf itu disyariatkan di dalam masjid. Tapi kalau ada orang yang beriktikaf nanti beribadah
di kuburan misalnya, kuburan wali, etika beribadah di sana, tempatnya tidak disyariatkan oleh Islam. Pertama, karena kuburan bukanlah tempat beribadah. Kemudian tidak ada dalil yang memerintahkan kita untuk i'tikaf di kuburan. Atau orang yang tawaf. Tawaf itu adalah ibadah yang sangat mulia. Waliyat tawafu bil baitil atiq. Tempatnya adalah sekitar Ka'bah, di Ka'bah. Akan tapi ada sebagian orang misalnya tawafnya di kuburan. Kuburan wali, tawaf. Maka hal seperti ini juga pembahasan atau pemasaran yang bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Rasul, bahkan itu diharamkan. Sebab tawaf itu adalah ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan dilakukan di Baitullah, Ka'bah. Adapun selain dari Baitullah tidak disyariatkan untuk melaksanakan tawaf. Ini 6 permasalahan penting yang berkaitan dengan masalah mengikuti sunnah Rasul. Mari kita perhatikan ke 6 permasalahan ini. Kemudian kadar dan jumlahnya, yang keempat metodenya, kaifiyahnya, yang kelima waktunya, yang keenam tempat ibadah tersebut. Ini. Kaidah yang ketiga, yaitu kaidah yang sangat penting sekali. Yang kaidah yang telah disepakati oleh ulama kaum muslimin. Dan ini berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah juga. Di mana, kata mereka, atau secara bahasa Indonesianya adalah hukum asal suatu ibadah adalah terlarang. Atau haram kita melakukan suatu ibadah sampai ada dalil yang membolehkannya. Kita ulangi. Hukum asal suatu ibadah itu terlarang kita melakukannya atau diharamkan kita melakukannya sampai ada dalil yang membolehkannya. Ini hukum asal suatu ibadah. Berbeda dengan hukum asal suatu yang kebutuhan kita sehari-hari. Makanan dan minuman, pakaian dan selanjutnya. Yang Allah ciptakan untuk kita. Transaksi dan seterusnya yang merupakan berkaitan dengan masalah kebutuhan kita yang Allah ciptakan untuk kita semua. Hukum asalnya adalah boleh. Ibahah. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi ibadah, hukum asalnya adalah terlarang kita melakukannya. Atau diharamkan kita melakukannya sampai ada dalil yang membolehkan, yang mensyariatkan amalan tersebut, demikian baru kita boleh melakukannya. Ini yang dikatakan oleh para ulama, seperti Imam Ibnu Qayyim mengatakan, al-aslu fil ibadat al-butlan, hatta yaquma dalilun alal amri. Asal suatu ibadah itu dalam ibadah itu al-butlan, batil, tidak sah, tidak diterima. Hatta yaquma dalilun, sampai ada dalil alal amri yang memerintahkannya. Dan juga ungkapan yang lain, ungkapan ulama yang menjelaskan al-aslu fil ibadat at-tauqif. Landasan hukum asal suatu ibadah tadi kata mereka ada tauqif, yaitu terbatas. Artinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Allah mencela orang-orang musyrikin yang mereka melakukan syariat atau melakukan kesyirikan dan juga membuat ajaran baru dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Allah memintakan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan agama Nabi Ibrahim, dan mereka masih mewarisi peninggalan dari agama Nabi Ibrahim, karena itu telah mencampur baurkan dengan kesyirikan, menyembah patung dan yang lain-lainnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka itu mempunyai syuraka, sekutu-sekutu? Syara'u lahum, syuraka itu baik para ulama yang mereka agungkan atau para wali yang mereka agungkan dan kita hormati, ya, atau pemuka-pemuka masyarakat mereka yang mereka segani dan seterusnya. Syara'u lahum, yang mensyariatkan bagi mereka minad din, suatu agama, malam ya'dzam bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mencelah mereka bahwasanya hal tersebut merupakan masalah yang terlarang, bahwasanya yang mensyariatkan itu hanyalah syariat, membolehkan, mewajibkan, mensunatkan sesuatu itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini. Jadi, asal hukum suatu ibadah tadi terlarang. Tidak boleh kita melakukan sampai ada dalil yang membolehkannya. Semua dalil yang menjelaskan perintah untuk melakukan sunnah dan meninggalkan bid'ah, semua dalil tersebut menjelaskan kaidah dan prinsip dasar yang baru kita jelaskan tadi. Dan juga secara logika yang sehat juga menjelaskan hal ini. Kita mengetahui bahwasanya ibadah yang kita lakukan merupakan jalan yang kita tempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang kita tempuh untuk sampai pada keredaan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan mungkin kita bisa mengetahui lurusnya jalan tersebut sehingga kita bisa tatkala kita menempuh jalan tersebut sampai pada tujuan yang kita ingin capai, tidak akan mungkin kita mengetahuinya kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan tersebut. Dengan demikian, maka tidak seorang pun yang berhak mencetuskan suatu metode, suatu pola hidup atau jalan yang ditempuh oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah lah yang berhak menurunkan syariat dan menurunkan ajaran atau metode dan pola hidup pada para nabinya, kemudian para nabinya menjelaskan pada para umatnya. Ini secara logika seperti itu. Kita ingin misalnya kalau orang jemaah haji, kalau ingin mereka datang dari Mekah, dari Madinah ke Mekah, ya mungkin yang banyak haji ya, insyaallah udah banyak yang haji akan tahu jalan ke Mekah Madinah Mekah itu lurus, jalan tol. Kalau kita menelusuri jalan tersebut akan sampai ke Mekah. Tapi tatkala ada orang ingin ke Mekah tapi dia melewati jalan ke Riyadh misalnya atau ke Thaif atau ke Yambu, tidak sampai. Habis waktunya dia tidak akan sampai. Habis biayanya, energinya dan biayanya dan seluruh kekayaannya untuk ke Mekah tapi juga tidak sempat haji. Seperti itu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita, "Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Inilah jalanku yang lurus kata Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah jalan tersebut. Wa la tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan yang lain. Karena tatkala kita mengikuti jalan yang lain, maka dengan demikian jalan tersebut akan membawa kita keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin di mana saja berada dan yang mengikuti website ngaji online di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kaidah penting yang harus kita ketahui, prinsip dasar yang harus kita ketahui dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terakhir yaitu kaidah juga sangat penting yang harus kita ketahui agar kita bisa mengetahui bahwa suatu ibadah itu bid'ah atau sunnah. Kaidahnya yang pertama yaitu bahwasanya setiap ibadah yang berlandaskan, amalan yang berlandaskan pada hadis yang palsu atau yang lemah, hadis yang dhaif, maka itulah bid'ah. Apalagi hadis yang palsu, hadis maudhu'. Setiap ibadah yang berlandaskan pada hadis yang palsu adalah bid'ah. Kenapa demikian? Sebab hadis yang palsu itu bukan perkataan Rasulullah SAW. Kebohongan yang disandarkan pada Rasulullah SAW. Dengan demikian, amalan yang berlandaskan pada hadis yang palsu tadi hanyalah amalan yang berlandaskan pada kebohongan yang dinisbatkan pada Rasulullah SAW. Dengan demikian, amalan tersebut bukanlah sunnah Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya setiap amalan, setiap perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga salafus soleh, para sahabat dan orang yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in. Sementara kesempatan, waktu, atau sarana untuk melakukan perbuatan tadi memungkinkan bagi mereka. Tidak ada hambatan dan juga tidak ada hambatan untuk melakukannya. Akan tapi mereka meninggalkan suatu perbuatan tadi, amalan tadi, maka kata para ulama, meninggalkan perbuatan tadi adalah sunnah dan melakukan perbuatan yang mereka tinggalkan itu adalah bid'ah. Kita ulangi,
seluruh amalan dan ibadah yang ditinggalkan atau yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafus saleh. Sementara waktu, kesempatan, keadaan, sarana untuk melakukannya memungkinkan, ada, dan juga tidak ada hambatan untuk melakukannya. Maka melakukan perbuatan tadi adalah bid'ah dan meninggalkannya adalah sunnah. Jadi sebagaimana kita dalam mengikuti perintah Rasulullah SAW adalah melakukan perintah beliau adalah sunnah, begitu juga meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah sunnah. Sebagai contoh agar lebih jelas dan dipahami bahwasanya Rasulullah SAW azan untuk salat Idul Fitri dan Adha. Azan. Rasulullah SAW dijelaskan oleh para sahabat Ibnu Abbas dan yang lain-lainnya, di mana Rasulullah SAW untuk salat Idul Adha dan Idul Fitri tidak pernah melakukan azan. Maka tatkala ada orang yang ingin melakukan salat Idul Fitri dan Adha, dikumandangkan azan terlebih dahulu agar berdatangan kaum muslimin. Maka kita katakan azan sekalipun itu disyariatkan untuk salat fardu, kan tapi untuk salat Idul Adha tidak disunatkan dan tidak disyariatkan. Maka melakukan azan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW di waktu salat Idul Adha dan Idul Fitri itu, maka kita katakan adalah bid'ah. Sebab tidak ada hambatan bagi Rasul dan para sahabatnya untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga tidak ada larangan. Akan tapi kenapa Rasulullah SAW tinggalkan? Hal ini menjelaskan kepada kita bahwasanya itulah sunnah beliau, maka kita wajib meninggalkan hal tersebut sebagaimana Rasulullah SAW meninggalkannya. Karena melakukan hal tersebut merupakan amalan yang bid'ah. Di antaranya juga seperti yang mungkin sebagian berkembang di kalangan kaum muslimin, yaitu melafazkan niat. Seperti mau sholat atau mau puasa. Usalli sholat al-maghrib 3 rakaat imaman atau ma'muman seperti itu. Atau usalli sholat al-isya 4 rakaat. Atau nawaitu sauma ghadin seperti itu. Ya, berniat melafazkan niat untuk puasa misalnya atau untuk sholat. Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, sholat berjamaah bersama para sahabatnya. Tidak satu pun riwayat yang menjelaskan sifat sholat Nabi SAW yang menceritakan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW tatkala ingin sholat itu sebelum takbir, usalli sholatal fajri rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Atau sahabat yang lain usalli sholatal fajri ma'muman lillahi ta'ala. Tidak satu pun riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Rasulullah tinggalkan hal itu. Sementara tidak ada larangan dan hambatan untuk mereka melakukannya. Tetapi kenapa Rasulullah SAW meninggalkannya? Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hal tersebut tidaklah sunnah. Akan tapi Rasulullah SAW begitu ingin sholat, beliau langsung takbir, Allahu Akbar. Sebab apa yang terlintas di hati kita, apa yang kita niatkan, yang ingin kita lakukan di hati kita, itulah niat kita. Begitu kita ingin sholat, kita berwudu, berjalan pergi ke masjid, atau memasang pakaian untuk sholat, pergi ke mibuk, kerudung, dan yang telekung dan yang lain-lainnya, perangkat sholat. Artinya kita telah berniat, dari awal kita telah berniat untuk melakukan sholat. Maka begitu kita berdiri, kita langsung mengucapkan Allahu Akbar. Sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Maka melakukan talaffuz niyah bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan talaffuz bin niyah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, ini juga yang perlu kita perhatikan untuk mengenal suatu hal itu bid'ah atau tidaknya, yaitu mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya, maka itu tergolong pada bid'ah. Jadi, bagaimana dijelaskan oleh para ulama, at-takhsisu mansibun syar'iyyun, la yajuzu li ahadin illa lillah. Mengkhususkan suatu ibadah dan amalan, itu kata para ulama hanya khusus Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya. Itu hanya hak Allah dan Rasulnya. Tidak berhak, tidak berwenang seorang pun
mengkhususkan suatu ibadah, suatu amalan yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka tatkala ada seorang mengkhususkan suatu amalan yang tidak dikhususkan oleh syariat, maka amalan yang dikhususkan tadi termasuk amalan yang bid'ah. Sebagai contohnya sangat banyak sekali. Mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa misalnya. Mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa. Atau mengkhususkan pertengahan Sya'ban dengan puasa. Nisfu Sya'ban atau Rajab. Atau mengkhususkan sholat raghaib di bulan Ramadan dengan cara yang tersendiri. Jumlah rakaatnya, ya, disamakan sholatul raghaib dengan tasbihnya bermacam-macam. Atau mengkhususkan bacaan tertentu. Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk banyak baca Al-Quran. Rasulullah SAW memintakan kita untuk banyak berzikir. Liyakun lisanuka ratban bidzikrillah. Hendaklah selalu lidahmu itu basah dari zikir pada Allah. Artinya banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala ada segolongan kaum muslimin misalnya mengkhususkan membaca Al-Quran atau zikir. Kita contohkan saja. Mengkhususkan misalnya membaca surat Yasin misalnya. Membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran itu 10 pahalanya. Alif Lam Mim itu dah 30. La aqulu Alif Lam Mim harf, walakin alifun harfun lamun harf, wa mim harf, kata Rasulullah SAW. Saya tidak mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Tapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Apalagi kalau seandainya kita membaca surah Al-Baqarah, berapa huruf yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa dan seluruhnya. Tentu pahalanya sangat banyak sekali. Akan tapi, tatkala ada segolongan muslimin mengkhususkan membaca surat Yasin malam-malam tertentu misalnya. Seperti malam Jumat misalnya. Rutin seperti itu. Dibaca bergiliran, satu orang baca Yasin, kemudian melengkapi, atau mungkin satu orang membaca yang lain mendengarkannya, dengan hidangan atau dengan perlengkapan, dengan persiapan yang matang, ya macam-macam persiapannya. Dihususkan malam tersebut untuk membaca khusus surah Yasin. Nah, maka dalam hal ini kita pertanyakan, adakah dalil yang mengkhususkan membaca surah Yasin pada malam Jumat? Maka kita tidak mendapatkan hal tersebut. Boleh kapan dibaca surah Yasin? Mau malam Jumat, malam Sabtu, malam Kamis, mau membaca malam Jumat surah Al-Baqarah atau surah, silakan. Dengan tidak mengkhususkan surat tertentu, dengan membacanya dalam malam-malam tertentu. Sebab mengkhususkan Yasinan pada malam tertentu berarti berkeyakinan bahwasanya itu mempunyai keutamaan dan kelebihan. Dan ini yang dibutuhkan dalil. Keyakinan inilah. Sebab kalau seorang tidak mempunyai keyakinan bahwa itu merupakan amal utama dan punya kelebihan, tentu dia tidak akan melakukannya. Sebab dia ingin mendapatkan pahala. Maka tatkala dia mempunyai keyakinan, mempunyai suatu keyakinan bahwa itu adalah amalan yang mempunyai keutamaan, amalan yang besar pahalanya, maka dia terdorong untuk melakukannya. Sehingga dia mengkhususkan membaca surah Yasin pada malam tertentu. Kita pertanyakan, mana dalil yang mengkhususkan hal tersebut? Bukan kita mengingkari baca Al-Quran, tapi kita mengingkari mengkhususkan waktu tersebut dalam baca Al-Quran. Ini yang tidak didapatkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Sementara, di antara kaidah, prinsip dasar dari dinul Islam dan dalam beribadah, boleh mengkhususkan suatu ibadah dengan cara tertentu, jikalau tidak ada landasannya dari Al-Quran, jikalau tidak ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah, atau jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya tidak uskan amalan dan bacaan atau perkataan atau zikir atau ibadah tersebut dengan waktu dan cara tertentu. Ya. Contohnya ya bisa dijabarkan dan bisa dicari yang lain agar dikembangkan agar lebih mungkin bisa dipahami. Ini yang berkaitan dengan masalah berapa kaidah penting dalam kita melaksanakan ibadah. Setelah kita menjelaskan berapa kaidah penting dalam kita beribadah, kan juga kaidah penting dalam kita mengenal bid'ah, dan masih banyak kaidah-kaidah yang lain dalam hal ini, tapi
mengingat waktu yang sangat terbatas, kita cukupkan sampai di situ. Beranjak kita, setelah kita menjelaskan hal-hal tersebut, kita beranjak pada permasalahan yang terakhir, yaitu pembahasan yang keempat, beberapa contoh yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di dalam bulan Ramadan yang berkenaan dengan bid'ah, baik yang berkenaan dengan menyambut kedatangan bulan Ramadan, atau dalam berpuasa, atau berbuka dan sholat tarawih dan qiyamul lail, dan yang lain-lainnya. Ini sangat banyak sekali. Akan tapi kita berusaha ingin menjelaskan beberapa permasalahan yang mungkin banyak berkembang di masyarakat kita, atau mungkin bid'ah tersebut mungkin tidak berkembang di masyarakat kita, tapi berkembang di masyarakat muslimin yang lainnya. Kan tapi tidak ada masalah, kita akan menjelaskan dan berusaha untuk menjelaskan hal yang mungkin lebih banyak berkembang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Di antara hal-hal yang bertentangan dengan sunnah, dan untuk diketahui bahwasanya yang akan kita sampaikan ini semuanya terjelaskan oleh para ulama. Jelaskan oleh para ulama, ini adalah bid'ah, ini adalah pertentangan dengan sunnah. Jadi kita di sini menukilkan apa yang disampaikan oleh para ulama dengan redaksi tentu dengan bahasa kita, ya. Pertama yang berkaitan dengan menyambut atau menentukan masuknya bulan Ramadan atau kedatangan bulan Ramadan. Permasalahan yang pertama yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW mungkin telah juga dibahas sebelumnya atau kemarin yang oleh Ustaz Muhammad Arifin, yaitu mempergunakan hisab di dalam menentukan awal Ramadan. Jadi, sunnah Rasulullah SAW adalah dengan ru'yah, melihat bulan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma alaikum fa akmilu 30 atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumu li ru'yatihi, berpuasalah tatkala kalian melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan juga berbukalah atau berhari rayalah tatkala melihat bulan Syawal. Apabila tidak bisa dilihat bulan, itu lengkapkan bulan tadi menjadi 30. Ini sunnah Rasulullah SAW, dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para khulafa ar-rasyidin, para a'immah yang datang sudah mereka, ya, sampai ya sekitar akhir-akhir abad ketiga ada muncul satu pendapat yang membolehkan dengan hisab, akan tapi itu dengan catatan yang lain. Oleh Syekhul Islam, dijelaskan oleh Syekhul Islam, mungkin telah dijelaskan oleh Ustaz Arifin sebelumnya dalam daurah yang kemarin, bahwasanya kata beliau, dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya perintah untuk mempergunakan ru'yah dalam menentukan awal Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya itu sangat banyak sekali. Bahkan kata beliau, waqad ajma'al muslimun alaihi wa la yu'raf fihi khilafun qadimun aslan. Bahkan kaum muslimin telah sepakat atas menyepakati bahwasanya disunahkan dalam melihat bulan, bukan menggunakan hisab. Wala yu'raf fihi khilafun aslan, dan tidak dikenal sama sekali ada perkataan yang menyelisih hal ini. Qadim aslan, pada zaman sebelumnya. Wala khilafu hadis, tidak ada yang menyelisihi hadis yang memintakan untuk ru'yah. Illa anna ba'dal mutaakhirin minal mutafaqqihati ba'dal mi'ati tsalitsa. Ini. Kan tapi katanya sebagian dari fuqaha mutaakhirin setelah abad ketiga Hijriyah itu za'am, itu mengatakan pendapat bahwasanya idza ghummal hilal, apabila bulan tidak terlihat, jaza lil hasib an ya'mala fi haqqi nafsi, boleh bagi seorang yang hasib yang menggunakan hisab untuk beramal dengan hisab dia tadi, fi haqqi nafsihi bil hisab, untuk dirinya sendiri bil hisab. Fa in kana al hisabu dalla ala ru'ya shoma wa illa fala. Jika seandainya hisab menjelaskan ala ru'ya, menunjukkan adanya ru'ya atau terlihat bulan, shom wa illa fala. Jikalau tidak, maka dia tidak berpuasa. Ini pendapat ini kata Syekhul Islam yang membolehkan hisab, tapi dengan tatkala ghumma, itu tidak terlihat bulan. Bagaimana kalau seandainya mempergunakan hisab, baik itu bulan bisa terlihat atau tidaknya? Tentu ini lebih berbahaya lagi pendapat yang seperti ini. Ya. Jaza lil hasib an ya'mala fi haqqi nafsi. Wa hadzal qaul, kata beliau, pendapat ini kata beliau, wa in kana muqayyadan bil igmam, sekalipun berkaitan dengan igmam, syaratnya igmam, artinya tidak terlihat bulan, wa mukhtassan bil hasib,
Dan juga khusus bagi yang mempergunakan hisab saja, bukan untuk seluruh manusia, khusus bagi orang yang menggunakan hisab saja. Kata beliau, fahuwa syadz, perkataan yang syadz, yang nyeleneh, perkataan yang asing, nyeleneh ini. Masbukun bil ijma' ala khilafihi, telah didahului oleh ijma' yang menyelisihinya. Ini diantara hal yang bertentangan sunnah, menggunakan hisab dalam menentukan ru'yah dalam bulan Ramadan. Di antara juga bid'ah yang bertentangan dengan sunnah dalam bulan Ramadan, yaitu sebagian tradisi kaum muslimin mungkin di dalam begitu melihat bulan, kemungkinan masyarakat kita tidak berkembang, yaitu tatkala mereka melihat bulan hilal, itu mereka mengangkat tangan sambil berdoa. Seperti doanya, halla hilaluk jalla jalaluka syahrun mubarak. Mereka mengangkat tangan sambil berdoa, halla hilaluk, telah datang bulanmu. Wa jalla jalaluk, sangat agung kedudukanmu. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Atau ungkapan yang senada dengan itu. Ini kata para ulama merupakan amalan yang bid'ah, tradisi yang bid'ah, yang tidak ada sunnahnya. Bahkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan, dia boleh mengatakan hadis hasan, dan juga boleh disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, hadis 1816, yaitu disunatkan bagi kita untuk baca doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini disahihkan oleh Imam Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salama wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini hadis ini sekalipun yang lain mendoakan, tapi Syekh Al-Albani dengan syawahid dan hadis-hadis yang lain itu mensahihkan, yaitu artinya Allah ahillahu alaina bil yumni, ya Allah ahillahu, yaitu datangkanlah bulan tadi, munculkanlah bulan tadi alaina, terhadap kami, yaitu bil yumni, dengan membawa yumni, keberkahan, wal iman, keimanan, wassalama, keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Rabb saya dan Rabb kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pun kalau kita ucapkan ya insyaallah sesuai dengan kedudukan dari hadis tadi, insyaallah tidak ada masalah, karena hadis tadi disahihkan oleh para ulama dengan syawahid-syawahidnya yang lain. Ya. Akan tapi dengan mengangkat tangan atau dengan mengucapkan doa-doa yang atau ucapan yang kita sampaikan tadi, maka ini tidak ada landasannya dari sunnah Rasulullah SAW. Atau juga diantara bid'ah atau tradisi yang berkembang di sebagian kaum muslimin, mereka begitu datang bulan Ramadan, mereka keliling kota, misalnya keliling desa, ya, dengan memperlihatkan kegembiraan mereka dengan kedatangan bulan Ramadan, ya. Maka juga hal ini di awal bulan Ramadan mereka keliling kota atau keliling desa dengan kedatangan bulan Ramadan, maka juga ini tidak ada seperti ini. Kan tapi begitu kita mendatangi bulan Ramadan, kita bergembira bahwasanya adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan pada kaum muslimin dengan kedatangan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, dan juga keampunan, penuh dengan pahala, rahmat. Kita mempergunakannya dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga di antara contoh bid'ah yang menyelisih sunnah di dalam menyambut atau dalam bulan Ramadan, yaitu menghususkan membaca solat ayat yang memerintahkan untuk berpuasa di awal di solat Isya di awal bulan Ramadan. Jadi solat Isya yang pertama di awal bulan kita baca ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, menghususkan. Ya. Menghususkan dengan tujuan mungkin mengingatkan orang ya agar mereka berpuasa. Menghususkan. Nah, ini yang tadi kita jelaskan bahwasanya menghususkan suatu itulah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kaidah tadi kita dalilnya apa, itulah kaidah yang kita jelaskan tadi. Tidak ada dalil menghususkan membaca ayat perintah untuk melaksanakan puasa di salat Isya di awal bulan Ramadan. Atau mungkin sebagian tradisi yang berkembang di masyarakat kita, begitu menyambut kedatangan bulan Ramadan, mereka ada istilahnya mandi, turun mandi, atau istilahnya
mandi dengan menggunakan membersihkan badan, mandi limau istilahnya. Di sebagian kampung-kampung atau mungkin pelosok-pelosok dari masyarakat kita berkembang bahasanya kalau mereka ingin menyambut kedatangan bulan Ramadan, mereka bersihkan diri, mandi limau, ya membersihkan diri, istilahnya punya tradisi yang berkembang. Ya, baik mungkin mandi di sungai atau mandi di rumahnya atau tempat yang lain dengan keyakinan bahwasanya kita sebelum Ramadan kita harus membersihkan diri, ya, menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ini tradisi juga tidak ada ketentuannya, dalilnya menjelaskan dari syariat. Akan tapi yang jelas bagi kita menyambut kedatangan bulan Ramadan dan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban. Ya, baca Al-Qur'an, sebagian salaf begitu datang bulan Sya'ban mereka itu memperbanyak baca Al-Qur'an, mempersiapkan diri untuk mendatangi atau masuki bulan Ramadan. Hal seperti itu. Ya. Ini diantara yang berkaitan dengan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Adapun yang berkaitan dengan hal-hal masalah puasa, yaitu keyakinan sebagian perempuan yang haid, yaitu di mana mereka itu juga dalam bulan berpuasa, datang tamu, datang bulan, mereka juga berpuasa dengan keyakinan bahwa itu mempunyai nilai keutamaan. Otomatis ini bertentangan dengan sunnah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi perempuan yang haid untuk tidak sholat dan tidak berpuasa. Tapi sebagian berkeyakinan karena jauhnya dari ilmu, ya bahwasanya berpuasa juga dalam keadaan haid juga mempunyai keutamaan. Ini ada, ya, karena jauhnya sebagian perempuan dari sunnah dan dari ilmu, ya. Dan bid'ah seperti ini juga sebelumnya telah juga dilakukan oleh orang-orang yang perempuan yang jahil dan jauh dari sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan juga dalam berpuasa juga diam melulu dalam berpuasa. Diajak berbicara tidak mau berbicara. Jadi dia berpuasa, perut berpuasa dan juga semua juga omongan berpuasa. Dia ajak ngomong tidak mau. Karena katanya berpuasa. Ya. Ini juga tidak sesuai dengan sunnah. Dibolehkan kita berpuasa, disunatkan kita berpuasa dan anggota semua tubuh kita berpuasa. Dan tatkala kita ingin menyampaikan perkataan yang baik, diajak ngomong, ya berbicara dengan yang baik, ya diperbolehkan. Yang dilarang itu berbicara pembicaraan sekitar masalah yang fahsya dan mungkar, perkataan yang kotor, ya celaan, cercaan, ya ini yang tidak dibolehkan. Akan tapi berbicara dengan bicara yang baik, mengajak pada amal ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran, mengajak orang pada kebaikan, mengajak orang untuk sholat berjamaah, ini semua disyariatkan. Ya. Kemudian juga mengkhususkan bulan Ramadan itu majelis-majelis tertentu. Ya. Sekalipun majelis ilmu itu ya disyariatkan, kapan saja kita dibolehkan untuk membicara masalah ilmu. Akan tapi mengkhususkan majelis-majelis tertentu, biasanya yang marak di kalangan kita, misalnya seperti mengkhususkan di antara maghrib dengan isya atau sambil menunggu tarawih itu akan seperti majelis-majelis seperti safari Ramadan seperti itu dengan tujuan ya bermacam-macam. Bahkan ini kesempatan bagi sebagian orang untuk menjadikan bisnis sehingga mendapatkan amplop yang sangat tebal di bulan Ramadan, mengumpulkan, digunakan majelis-majelis seperti itu ya. Kebanyakan majelis juga majelis dalam masalah qasas, mau'izah dan cerita yang terkadang kosong dari dalil-dalil yang dari Al-Quran dan Sunnah. Majelis seperti ini itu sebaiknya ditinggalkan sebab tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Sekalipun ingin, ya seandainya kita seorang dai ustaz mengadakan majelis dalam menyampaikan dalam bulan Ramadan, mungkin ya sudah isya, sudah qiyamul salat tarawih, manusia sudah selesai di tarawih, kemudian menggunakan majelis tersebut untuk mengingatkan mereka pada Al-Quran dan Sunnah, atau mungkin membacakan ayat Allah kemudian mentafsirkan kepada mereka, atau menjelaskan pada mereka balasan orang-orang yang berpuasa atau orang-orang yang beribadah. Ya, hal-hal seperti ini tidak dimasalah. Tapi mengkhususkan di bulan Ramadan, khusus setiap bulan Ramadan ada namanya
ceramah atau sebelum sholat tarawih. Ini yang kita khawatirkan, bahwasanya hal seperti ini akan menimbulkan dampak tidak baik, bahkan mengkhususkan pengajian pada waktu-waktu tertentu yang tidak ada, yang seharusnya pengajian itu kapan saja dibolehkan, maka ini juga seharusnya ditinggalkan. Ya. Kemudian juga di antara hal-hal yang berkenaan atau yang berkaitan dengan bid'ah atau bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW tatkala berbuka, yaitu sebagian orang itu mengakhirkan azan maghrib, ya sampai betul-betul yakin itu udah azan atau mungkin menunggu yang lain berbuka baru dia berbuka. Bahkan sebagian dari firqah atau sekte yang nyeleneh dan menyimpang dari sunnah, mereka itu berbuka baru tatkala terlihat bulan, nujum, bintang. Jadi sekalipun udah matahari terbenam, tapi juga bintang belum terlihat, mereka juga belum berbuka. Ini di antara bid'ah yang dilakukan oleh orang Rafidhah. Ya, ini tentu bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengakhirkan sahurnya dan menyegerakan berbukanya. Ya. Kemudian juga keyakinan sebagian orang bahwasanya mengakhirkan berbukanya dengan alasan itu ada keutamaan dan ada keutamaannya atau nilai plusnya. Maka ini juga bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Atau juga membaca doa orang yang berbuka dengan mengucapkan doa kepada orang yang memberi dia bukaan atau diajak untuk berbuka. Ada berbuka diajak ke rumahnya untuk berbuka sehingga dia mengucapkan wa dzakarakumullahu fiman indah. Ini juga dijelaskan oleh para ulama. Ya, semoga Allah menyebutkan kalian di sisi makhluk atau malaikat yang ada di sisi Allah Ta'ala tatkala seorang mengucapkan kepada orang yang memberi dia atau mengajak dia berbuka setelah makan makanannya, dia mengucapkan pada orang yang menyuguhkan pada dia tadi makanan untuk berbuka, maka ini juga tidak disunahkan. Ya. Kemudian di dalam berbuka juga ya disunahkan bagi kita untuk membaca doa, yaitu dhahaba adh-dhama wabtallatil uru wa thabata al-ajru insyaallah. Itu tatkala kita berbuka, yaitu dhahaba adh-dhama, yaitu telah hilang rasa dahaga dengan meminum air. Dhahaba adh-dhama wa thabata al-ajru insyaallah, dan telah tetap pahalanya insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di antara hal-hal yang berkenaan atau yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu biasanya yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di waktu sahur. Ada yang dikenal di kalangan kita, masyarakat kita, yaitu al-imsakiyah. Jadi dia sudah berhenti menahan dari makan dan minum, mungkin masih ada waktu untuk makan dan minum mungkin 4 jam atau 10 menit, dengan alasan untuk lebih berhati-hati. Jadi dinamakan imsakiyah. Ini hal seperti ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebab bagaimana kita ketahui dari sunnah Rasulullah SAW, beliau memerintahkan seorang tatkala dia sahur, kemudian dia terdengar azan, sementara dia masih memegang cangkir minuman atau sedang mau makan minuman, kata Rasulullah SAW, faqdi hajatahu. Teruskan makanan tadi dan minuman tadi, setelah itu selesai. Jikalau seandainya Rasulullah SAW memerintahkan orang yang sedang memegang gelas atau sedang makan makanan, kemudian datang azan, kemudian atau sedang makan makanan, kemudian datang azan, kemudian kata Rasulullah sempurnakan minumannya dan makanannya, maka tentu seorang yang membatasi waktu imsakiyah 10 menit sebelum azan atau rubu saat atau mungkin 1/4 jam, maka hal ini bertentangan dengan sahur. Tapi dengan catatan, tatkala kita telah mendengar dengan syarat, tatkala kita telah mendengar azan, maka kita langsung menghentikan semua makanan dan minuman. Yaitu yang sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga di antara hal-hal yang mungkin berkembang di sebagian kaum, yaitu
tatkala sahur yaitu melafazkan niat puasa. Bagaimana yang kita jelaskan tadi itu, nawaitu shauma ghadin misalnya. Lillahi ta'ala. Saya berniat untuk berpuasa besok. Melafazkan. Ya. Memang para ulama, ini diantara rukun puasa itu kita harus meniatkan puasa begitu malam harinya. Tidak boleh kita dalam puasa wajib, puasa Ramadan, begitu telah kita udah fajar baru kita meniat untuk berpuasa. Tidak boleh. Bahkan ini tidak sah. Di antara rukun puasa itu adalah kita berniat tabyitun niyyah. Niat di waktu malam sebelum fajar. Akan tapi tidak disunahkan untuk melafazkannya. Sebab niat itu adalah yang terlintas di hati kita. Maka kalau ada orang yang melafazkan niat, nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala, maka ini melafazkan ini yang tidak ada sunnahnya. Sebab sebagaimana kita jelaskan tadi, Rasulullah SAW dalam berpuasa dan sahur dan para sahabatnya, tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW melafazkan niatnya tatkala ingin berpuasa tadi. Tapi beliau memintakan kita sahabatnya untuk dia berniat tabyitun niyyah. Ini puasa wajib. Ya, ini puasa wajib. Berbeda dengan puasa sunat. Puasa Ramadan tidak sah puasa seorang itu jika dia tidak berniat sebelum fajar. Ini antara rukun puasa tadi. Ya. Kemudian juga sebagian biasanya, yaitu mungkin apakah ini berkembang di masyarakat kita atau tidak, itu sebagian kaum muslimin atau muadzin itu sahur biasanya 1/4 jam sebelum adzan atau mungkin setengah jam sebelum adzan itu mengingatkan kaum muslimin untuk sahur dengan mikrofon misalnya, mengucapkan sahur, atau sebagian datang mungkin mengetuk pintu untuk sahur, mengingatkan seperti itu. Ini istilah para ulama dinamakan tashir. Hal seperti ini juga tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bahkan jelaskan para ulama yang lain, hal seperti itu, tashir adalah perbuatan yang bid'ah dengan sunnah Rasulullah SAW. Juga di antara hal yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW itu dengan sengaja meninggalkan sahur. Ya. Sahur itu berkah. Tasahharu, kata Rasulullah SAW. Ya kan? Lakukanlah sahur, sekalipun dengan meminum air atau mungkin mencicipi makanan atau minum air atau mungkin korma atau yang sejenisnya sudah cukup, tidak mesti harus banyak. Akan tapi sebagian meninggalkan sahur dengan alasan jadikan suatu kebiasaan dan dia dengan keyakinan meninggalkan sahur itu lebih utama. Otomatis ini merupakan dengan sengaja meninggalkan sahur. Ini otomatis dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini diantara hal yang berkaitan dengan masalah sahur. Di antara hal-hal yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW dalam masalah melaksanakan sholat tarawih dan witir. Ya. Di antaranya, ini juga bid'ah yang telah sejak lama berkembang di kalangan kaum muslimin, mungkin apakah masih ada sampai zaman sekarang ini, yaitu membaca surat Al-An'am di rakaat terakhir dan sholat tarawih secara keseluruhan. Ini dijelaskan para ulama seperti Imam Mustalah dan Nawawi dan lain-lainnya bahwa ini merupakan bid'ah yang tidak ada landasannya dari sunnah Rasulullah SAW. Mengkhususkan membaca surat An'am pada rakaat terakhir dalam salat tarawih. Ini tidak ada landasannya. Kemudian juga tradisi mungkin ini ada berkembang di masyarakat kita bahwasanya mengeraskan suara dengan zikir dan tasbih atau salawat dan salam kepada Rasulullah SAW setiap selesai 2 rakaat dari salat tarawih. Buat taslim ya. Taslim pertama 2 rakaat, kemudian bacakan mereka bersalawat, berzikir dan tasbih dengan mengangkat suara. Kemudian setelah itu datang muadzin mengingatkan mereka as-shalah as-shalah. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan kembali. Ya, afwan karena ada salah teknis sedikit. Tadi kita sampai membahas masalah bid'ah yang dilakukan dalam salat tarawih, yaitu tradisi sebagian kaum muslimin di mana mereka selesai melaksanakan tarawih 2 rakaat,
mereka menyelingi dengan membaca zikir, tasbih atau salawat dan salam pada Rasulullah SAW dengan mengangkat suara. Dan biasa juga ya ada yang memimpinnya atau imam yang memimpinnya atau muadzin. Kemudian yang makmum yang lain juga melanjutkan dan salam dan tasbih dengan mengangkatkan suara. Maka hal ini tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya, tergolong pada bid'ah yang dilarang oleh agama. Sebab sekalipun zikir dan tasbih, takbir dan salawat dan salam kan tapi mengkhususkan salat tarawih atau melakukannya di antara rakaat salat tarawih, maka ini tidak ada landasannya. Oleh karena itu hal seperti itu harus ditinggalkan dan untuk langsung melaksanakan salat agar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Di antara hal yang bertentangan dengan sunnah dalam melaksanakan salat tarawih yaitu tradisi sebagian kaum muslimin di mana mereka di dalam salat tarawih itu dengan seorang imam membaca dengan bacaan yang sangat cepat sehingga tidak bisa dipahami dan tidak bisa direnungi dan tadabbur bacaan seorang imam tadi. Bahkan ada sebagian yang membaca surah Al-Fatihah dalam satu napas. Artinya dari Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai dhalnya itu satu suara. Senapas saja gitu. Dan ini merupakan yang bertentangan dengan sunnah dengan tujuan mereka ingin cepat selesai tarawih. Rasulullah SAW qiyamul lail, salat tarawih, kita membaca hadis-hadis, betapa panjangnya bacaan Rasulullah SAW. Qiyamnya, berdirinya dengan rukuknya dan sujudnya hampir sama. Ya. Begitu Rasulullah SAW bacaannya tenang, menghayati makna dan yang dibaca. Maka tatkala ada imam yang membaca surah dalam Al-Qur'an dalam salat tarawih, ya, sebagian salat 8 rakaat tapi dalam 10 menit selesai. Dan ini tentu sangat bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. 8 rakaat memang sunnah Rasulullah SAW. Ya, kemudian tambah witir 3 rakaat sunnah Rasulullah SAW. Akan tapi dengan membaca bacaan yang tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Di antara juga yang bertentangan dengan bid'ah atau dengan sunnah di dalam salat dalam bulan Ramadan yaitu sebagian mengkhususkan namanya salat Lailatul Qadar. Salat Lailatul Qadar yang biasanya mereka lakukan itu di malam tanggal 27. Dengan keyakinan bahwasanya malam 27 itulah malam Lailatul Qadar. Kemudian mereka biasanya salat bersama imam, kemudian pulang nanti di penghujung malam mereka sholat mungkin sampai 100 rakaat atau lebih. Ya. Keyakinan yang seperti ini mengkhususkan malam 27 Ramadan khusus untuk melaksanakan sholat dan makan sholat Lailatul Qadar, ini tidak ada sunnahnya. Disunnahkan bagi kita, dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menghidupkan malam-malam Ramadan terkhusus malam 10 terakhir. Lailatul Qadar itu kata Rasulullah 10 terakhir. Terkhusus lagi dalam malam-malam ganjil. Ya. Tidak ada dalil mengkhususkan bahwa malam 21, malam 23, malam 27. Tidak ada. Rasulullah SAW yang pertamanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar, kemudian Allah lupakan. Sehingga Rasulullah tidak ingat malam berapa malam Lailatul Qadar itu. Akan tapi Rasulullah menjelaskan kepada kita mencarinya fataharraw fi autariha, itu malam-malam yang ganjil. Maka keyakinan bahwasanya ada malam sunat salat Lailatul Qadar dengan kaifiyah dan metode yang berkembang dari sebagian kaum muslimin, maka ini tidak ada landasannya. Ya, ini di antara bid'ah yang di dalam bulan Ramadan, akan tapi masih banyak bid'ah-bid'ah yang mungkin dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Tentunya dalam hal ini tidak akan mungkin bagi kita untuk memaparkan secara keseluruhannya, akan tapi apa yang kita sampaikan di awal pengajian hari ini yaitu kaidah-kaidah penting untuk mengenal bid'ah dan juga kaidah penting dalam melaksanakan ibadah tadi merupakan kunci bagi kita untuk bisa mengenal dan kaidah-kaidah dasar untuk mengenal
bid'ah, penyimpangan-penyimpangan yang seputar masalah ibadah. Sebab untuk diketahui oleh kaum muslimin bahwa semakin tahu kaum muslimin dari sunnah Rasulullah, semakin jauh dari zaman Rasulullah SAW, dan generasi yang datang, generasi demi generasi yang datang itu semakin banyak berkembang kemungkaran, kesyirikan, khurafat, bid'ah, yang ini membutuhkan kita semua untuk kembali menggali Al-Quran, sunnah, ajaran Islam, sebagaimana ajaran yang betul murni dan utuh yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan disampaikan oleh para sahabat dan generasi sudah mereka. Oleh karena itu, bersemangatlah untuk mengkaji sunnah dan hadirlah pengajian-pengajian sunnah, majelis-majelis ilmu, khususnya dalam bulan-bulan Ramadan. Oleh karena itu, dan hari-hari yang bulan-bulan selanjutnya, dan jangan terputus dalam menuntut ilmu. Dengan demikian, insya Allah akan semakin jelas depan kita sunnah dan semakin jelas dan terang juga depan kita bid'ah, sehingga kita bisa membedakan antara bid'ah dan sunnah, dan untuk mewaspadai dan meninggalkannya dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagaimana kita sampaikan tadi, ibadah, jangan sampai ibadah yang kita lakukan telah capek, usaha, dan juga bikin tenaga terkuras, uang dan kekayaan habis, akan tapi ibadah yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam catatan kita nanti di akhir ternyata isinya nihil. Sifr, kata orang Arab, sifr, tidak ada nilainya. Ini yang kita khawatirkan. Oleh itu kata Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti ada wajah-wajah yang betul khasyiah. Khasyiah dalam keadaan takut dan telah capek beribadah di dunia, akan tapi tasla naran hamiyah, na'udzubillahi min dzalik, di akhirat mereka masuk neraka, na'udzubillahi min dzalik. Dikarenakan amal mereka ikhlas karena Allah tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu ya sekitar 10 menit, maka kita buka sesi tanya jawab dan bermanfaat dan ditanyakan apa hal-hal yang mungkin yang tidak jelas dalam penyampaian tadi. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wasallam nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin kalau di antara kaum muslimin, ma'asyiral muslimin yang ingin ada pertanyaan, dan ya di antara pertanyaannya, ya ini pertanyaan yang bagus sekali. Bid'ah kita jelaskan adalah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Lantas kalau ada orang yang melafazkan niat, apa itu masuk neraka? Nah, ini yang harus kita pahami. Bahwasanya hadis yang menjelaskan bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat dan yang satu neraka, ini dalil-dalil merupakan ancaman kepada orang-orang yang melakukan bid'ah. Akan tapi apakah setiap orang melakukan bid'ah itu masuk neraka? Tidak mesti. Jadi dibedakan antara amalan dan pelakunya. Akan tapi ini ancaman bahwa yang sesat itu adalah tempatnya neraka. Ya, yang sesat itu tempatnya neraka. Sebab surga hanya menerima orang-orang yang baik, amal yang soleh. Yang sesat atau yang kufur atau yang melakukan maksiat dan dosa dibersihkan dulu, baru nanti dimasukkan ke surga. Dan ini merupakan ancaman yang sangat keras, teguran yang sangat keras terhadap orang-orang yang melakukan bid'ah. Ya, itu tidak mesti orang yang melafazkan itu masuk neraka, akan tetapi dia harus mewaspadai bahwasanya tatkala dia menyelisih sunnah Rasulullah SAW ini merupakan permasalahan sangat bahaya sekali. Ya, jadi ada yang bid'ah itu, ada yang sampai pada tingkatan kekufuran. Seperti orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, atau yang mengingkari sifat-sifat Allah, atau yang mengatakan Allah itu makhluknya, atau Allah itu berada di mana-mana. Ini bid'ah yang sampai pada batas kekufuran, maka ini dhalalah. Kalau dia seorang yang pelakunya tidak tobat sebelum dia meninggal, maka ini neraka tempatnya. Oleh karena itu ini merupakan permasalahan yang harus kita waspadai, bahwa orang-orang yang melakukan bid'ah, dan juga bid'ah terkadang dilakukan dalam keadaan kena jahil, sesat, kena bodoh, tidak tahu tentang ilmu, tentang sunnah, lantas dia terjumus kepada bid'ah. Maka orang seperti ini
Ya, tatkala dia melakukan suatu amalan karena kejahilannya, insya Allah Allah akan maafkannya begitu dia kembali pada sunnah. Ya. Tapi tatkala orang telah mengenal sunnah, tetap juga melakukan hal seperti itu, maka ini yang dikhawatirkan kepada orang-orang yang seperti itu. Wallahu alam. Kemudian, bagaimana status hadis ini? Yaitu, ya Allah tolong malaikat Jibril, ya Allah tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal yang berikut. Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya, tidak memaafkan terlebih dahulu antara suami istri, tidak bermaafan terlebih dahulu orang-orang yang sekitarnya. Adapun hadis yang redaksinya sebagaimana ditulis dalam dalam pertanyaan itu, yang hadis redaksi yang lain yaitu ragima ampumriin, kemudian sangat merugi sekali seorang yang tatkala Ramadan pergi kemudian dia tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis ragima ampu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya wa ragima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma salakh qabla yughfara lahu wa ragima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibaru falam yadkhulahu al-jannah. Adapun lafaz yang sesuai dengan yang disampaikan, yang ditanyakan, Anda tidak mengetahui lafaz seperti itu, tapi yang jelas hadis dalam Sunan At-Tirmidzi itu menjelaskan bahwasanya celaka seorang yang apabila Rasulullah SAW disebutnya tidak berselawat kepadanya, kemudian juga celaka dan sangat merugi seseorang apabila dia masuk bulan Ramadan, kemudian Ramadan berakhir sementara dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga merugi seseorang dan celaka seorang apabila dia itu mempunyai orang tua dan orang tuanya sudah tua dan sudah, kemudian dia tidak yadkhul karena dia tidak berbuat baik kepada orang tua tadi. Adapun lafaz yang disampaikan, yang dipertanyakan, wallahu alam, insyaallah diteliti kembali bagaimana kedudukan hadisnya. Ya. Wallahu alam. Adapun syariat bermaafan sebelum puasa melalui SMS dan email. Sebagaimana yang kita ketahui, ya seseorang yang kita dituntut untuk menghadapi Ramadan dengan keadaan ya persiapan dengan amal soleh. Tentunya kezaliman yang pernah kita lakukan kepada baik sama kita, orang tua, biasa kita secara ya menghubungi mereka agar tatkala memasuki bulan Ramadan hati kita dalam keadaan bersih ya, dan segala bentuk-bentuk hasad dan dengki berusaha kita menjauhkannya agar kita lebih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempergunakan Ramadan sebagai lahan untuk beribadah dan melakukan amal kebajikan dalam bulan Ramadan. Dan juga Ramadan merupakan waktu untuk bisa memaafkan kesalahan saudara kita yang lain. Yang seharusnya tidak ada hal seperti itu dalam antara kaum muslimin. Maka dalam hal ini, kalau seandainya ini bukan suatu menjadikan suatu hal yang lazim, ya, bukan menjadikan suatu hal yang mesti dilakukan, maka yang sekedar mungkin ya mengucapkan salam selamat dengan kedatangan Ramadan, kabar gembira, ya, saling memberi kabar gembira, mendoakan untuk bisa mempaatkan Ramadan, maka insya Allah hal seperti ini tidak dimasalah. Tapi dengan syarat, dengan catatan, bukan jadikan sebagai tradisi atau yang lazim, yang sekalunya tidak dilakukan. Seandainya tidak dilakukan, itu merupakan hal yang dicela. Bukan seperti itu. Ya, ini sebagainya wasilah untuk kita menyampaikan saat kabar gembira kita, atau mungkin perasaan kegembiraan kita, atau mungkin kemaafan kita pada saudara kita, atau mungkin orang yang mungkin pernah kita zalimi, atau yang semisalnya. Ya. Wallahu a'lam. Ya, khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Dan juga Rasulullah SAW ditadangi Jibril untuk tadarus Al-Quran. Ya, syahrul Quran. Maka disunatkan
Dan dianjurkan, disyaratkan bagi kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Ya. Maka semakin banyak kita membaca Al-Quran, menghatam Al-Quran semakin banyak pahala yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini hadis salaf dalam hal ini. Hadis salaf, bahkan sebagian mereka itu ada yang khatam 3 kali dalam Ramadan, ada yang khatam berulang kali dalam Ramadan. Mereka membanyak baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Syahrul Quran, kesempatan yang sangat tepat untuk bisa mentadabbur dan membaca Al-Quran. Ya. Maka disunnahkan bagi kita. Tapi tidak ada cara yang mewajibkan harus khatam, tidak ada. Tapi kalau kita lihat dari sunnah dan Rasulullah SAW dan juga manhaj para salafus soleh, mereka mempergunakan Ramadan untuk tadarusul Quran, membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, dan yang paling diutamakan itu mentadabbur Al-Quran, merenungi makna-makna dan kandungan dari isi Al-Quran tadi. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Bukan suatu yang wajib. Tidak ada dalil yang mewajibkan, mengharuskan harus khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Tidak. Ya. Bahkan di bulan-bulan yang lainnya, sunahkan kita untuk baca Al-Quran dan untuk banyak baca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Yaitu. Tapi mewajibkan, melazimkan tidak ada. Ya. Wallahu a'lam. Apakah ada puasa 1 hari nisfu Sya'ban? Ya, para ulama menjelaskan tidak ada namanya puasa yang mengkhususkan nisfu Sya'ban. Ya. Tidak ada. Dalil-dalil yang menjelaskan puasa keutamaan nisfu itu semuanya lemah. Sebagian dijelaskan oleh para ulama. Ya. Maka tidak disunnahkan untuk mengkhususkan nisfu Sya'ban, tidak ada. Rasulullah SAW, sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah, itu beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Hikmahnya dijelaskan oleh para ulama, di antaranya persiapan untuk menghadapi Ramadan. Akan tapi hikmah yang lain dijelaskan oleh hadis juga, orang banyak lalai dalam bulan Sya'ban itu, kata Rasulullah SAW. Ghafala anhu katsirun minan nas. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memperbanyak bulan Sya'ban berpuasa. Pertama di antara hikmahnya, kata para ulama, itu persiapan untuk menghadapi Ramadan. Kemudian juga dalam bulan-bulan yang seperti ini, baina Rajab, baina Sya'ban, itu orang banyak lalai untuk berpuasa di bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Tetapi Rasulullah tidak berpuasa secara keseluruhannya, tapi banyak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, itu sebagaimana dijelaskan hadis Aisyah dan hadis-hadis yang lainnya. Wallahu a'lam. Adapun pertanyaan selanjutnya, masalah hukum tidur setelah salat subuh sampai jam 7 pagi. Lalu bagaimana dengan tidur setelah asar sampai maghrib? Adakah dalilnya? Jazakumullahu khairan. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan pada kita bahasanya, burika fi ummati, burika, Allahumma barik ijal barakatu ummati fi bukuriha. Seperti itu. Allahumma ja'al barakatu ummati fi bukuriha. Atau hadis yang senada dengan hadis Rasulullah SAW. Artinya Allah berikanlah keberkahan bagi umat itu di waktu pagi harinya. Ini jelas bagi kita, banyak kesempatan pagi itu merupakan waktu yang sangat berkah. Ya, dalam mencari nafkah dan juga banyak hal-hal yang menjadikan tradisi seseorang setelah subuh dia tidur. Ini bukan tradisi dia, ini merupakan hal yang sangat bertentangan dengan sunnah dan menyelisih dari hadis Rasulullah SAW yang tadi. Tapi mungkin dalam beberapa kesempatan untuk keadaan seorang mungkin malam dia mungkin ada permasalahan tertentu yang mungkin tidak membuat dia bisa tidur, sehingga langsung dia salat subuh. Kemudian juga selesai salat subuh dia tidak memungkinkan untuk bisa tetap duduk dan bangun. Maka hal seperti ini mungkin insya Allah dalam keadaan hal-hal seperti itu dia tidak bermasalah bagi dia, agar dia bisa mengembalikan nasyat dia, semangat dia, dan juga untuk bisa beraktivitas dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi menjadikan itu tradisi untuk dia tidur selesai subuh tidur sampai jam 7, ya, maka hal seperti ini sebaiknya ditinggalkan.
tradisi dan kebiasaan seperti itu tidak baik dan ditinggalkan. Ya, kecuali mungkin keadaan-keadaan tertentu yang tidak bisa tidur malam, maka pada waktu hari, pagi hari mungkin dia hanya bisa mengganti tidur tadi. Kan tapi sebaiknya juga jelaskan oleh para ulama, bahwasanya sebaiknya sekalipun dia ingin tidur pagi, sebaiknya dia itu sampai terbit matahari baru dia tidur gitu. Kan tapi di waktu selesai subuh sampai terbit matahari itu kekuatan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir. Dan juga begitu seorang salat subuh duduk di majlisnya, di masjidnya, kemudian di musallanya, kemudian sampai terbit, nah dan namanya salat syuruq. Ini merupakan keutamaan yang harus dan yang seharusnya kita lakukan. Tapi bagaimana yang dijelaskan tadi, menjadikan suatu kebiasaan ini tidak baik dan itu ditinggalkan. Ya, bagaimana kedudukan ucapan Rasulullah SAW, labbaika Allahumma hajjan, dan hubungan dengan melafazkan niat. Ya. Para ulama menjelaskan, labbaika hajjan itulah bukan niat, kata para ulama. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwasanya apabila seorang itu telah berniat untuk melaksanakan haji atau umroh, tapi dia tidak sempat melafazkannya, maka kata para ulama, hajinya dan umrohnya sah. Sebab niat itu tempatnya di hati. Al-qasdu. Niat itu al-qasd wa mahallu al-qalb, kata para ulama. Niat itulah qasd, keinginan seorang melaksanakan suatu amalan, dan tempatnya di hati. Dan tapi Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita, tatkala dia ingin umrah atau ihram, melakukan labbaika Allahumma hajjan atau umratan atau hajjan wa umratan atau hajjan, maka kita mengikuti hal tersebut. Kan tapi para ulama jelaskan bahwasanya itu bukan niat. Ya. Sebenarnya itu adalah di hati. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada pertentangan dengan larangan melafazkan niat dan juga apa yang dinukil dari Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW di waktu tatkala haji dan umrah. Pertanyaan selanjutnya, adakah bid'ah hasanah dalam Islam? Ini pembahasan yang sangat panjang sekali ini. Tapi kesimpulannya, bagaimana yang kita jelaskan tadi, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Apalagi dalil yang menjelaskan Rasulullah SAW, wa kullu bid'atin dhalalah. Ini lafaz ucapan yang keluar dari Rasulullah SAW yang diberi wahyu. Beliau jadi segala. Jadi tidak aliannya kullu bid'atin dhalalah. Al-jami' mani' kata para ulama. Dengan menggunakan kalimat kullu. Kullu dalam bahasa Arab artinya seluruh. Artinya mencakup segala permasalahan. Tidak ada pengecualiannya. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Kemudian ada yang mengatakan ada bid'ah yang hasanah. Mana yang kita terima? Perkataan Rasulullah SAW atau perkataan orang mengatakan ada bid'ah hasanah? Tentunya perkataan Rasulullah SAW. Oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah dalam mensyarahkan hadis, man ahwa raddun, barang siapa yang membuat suatu amalan yang baru dalam agama ini, itu tidak ada landasannya dari sunnah, dari dalam ajaran Islam, maka itu tertolak. Kata beliau, ini merupakan kaidah umum yang membantah dan membatalkan seluruh hal-hal yang berkenaan dengan masalah bid'ah dan semua yang baru dalam agama. Jadi makna dari hadis yang kullu bid'atin dhalalah tadi. Jadi kita simpulkan tidak ada dalam Islam itu bid'ah hasanah. Adapun argumentasi atau syubhat yang dipergunakan atau dibawakan oleh sebagian kaum muslimin atau yang mengatakan, yang berpendapat ada bid'ah hasanah, semuanya tidak satupun dalil yang menjelaskan hal tersebut. Banyak di antara syubhat mereka, tapi semuanya tidak ada satupun yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya mungkin mereka yang mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab mengatakan tatkala salat tarawih, mengatakan ni'matul bid'atu hadhi. Tatkala itu Umar mengumpulkan kaum muslimin sahabat untuk salat berjamaah dengan Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya. Kemudian pada suatu malam tatkala Umar keluar melihat mereka berjamaah salat berjamaah, beliau mengatakan ni'matul bid'atu hadhi. Para ulama jelaskan, ini bukanlah dalil untuk mengatakan bid'ah hasanah. Sebab salat tarawih bukan bid'ah.
Rasulullah SAW itu 3 malam berturut-turut. Pada malam pertama beliau sholat di masjidnya, kemudian ada sebagian para sahabat yang ikut. Kemudian malam selanjutnya Rasulullah SAW sholat juga semakin banyak. Berkembang beritanya di belakang para sahabat. Para sahabat berdatangan untuk sholat di belakang Rasulullah SAW. Malam selanjutnya beliau tidak keluar. Para sahabat yang datang semakin banyak lagi, berkumpul di masjid Rasulullah SAW dan menunggu kedatangan keluarnya Rasulullah SAW dari rumah beliau. Tapi Rasulullah SAW tidak keluar pada malam tersebut kecuali setelah waktu sholat subuh, sholat fajar. Kemudian Rasul jelaskan, saya tahu semua apa yang kalian lakukan, kan tapi saya tidak keluar. Saya khawatir nanti kalau saya sholat bersama kalian berjamaah, Allah akan mewajibkan nanti sholat tarawih dan qiyamul lail ini sehingga kalian tidak mampu melakukannya. Maka tatkala Rasulullah meninggal, Umar bin Khattab mengembalikan sunnah tadi untuk sholat berjamaah. Jadi tidak ada bid'ah dalam hal ini. Sunnah. Adapun di zaman Umar Abu Bakar Siddiq, beliau karena kesibukan beliau untuk menyelesaikan permasalahan khilafah Islamiyah. Dia sempat sibuk mereka untuk memerangi orang-orang munafikin yang mengingkari zakat, orang-orang murtadin, sehingga sibuk untuk menyelesaikan masalah tatanan khilafah Islamiyah pada waktu itu. Kesibukan beliau tidak menyebabkan beliau untuk bisa menghidupkan sunnah yang dihidupkan oleh Umar bin Khattab. Maka tidak ada beda dalam hal ini. Perkataan Umar itu, kata para ulama, hanya sebatas masalah bid'ah secara bahasa. Memang secara bahasa berjamaah itu tidak ada di zaman mengumpulkan imam berjamaah seperti itu yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab, tidak ada di zaman Rasulullah SAW, juga tidak ada zaman Abu Bakar. Jadi dibandingkan di zaman Umar dengan Abu Bakar ya tidak ada. Maka di zaman Umar dihidupkan kembali. Jadi dibandingkan dengan perbuatan Umar dengan zaman yang sebelumnya, zaman di waktu pemerintahan Abu Bakar dan juga di waktu Rasulullah SAW, maka tidak ada cara yang seperti itu. Maka secara bahasa namakan bid'ah. Akan tapi secara syariat tidak bid'ah karena itu adalah sunnah yang dianjurkan kita untuk melaksanakannya secara berjamaah. Wallahu a'lam. Ya. Bolehkah mengkhususkan pengajian kuliah subuh yang hanya diadakan pada Ramadan saja? Ya. Masalah pengajian, majelis ilmu itu boleh kita lakukan kapan saja. Ya. Akan tapi mungkin pada kesempatan Ramadan misalnya, dengan catatan tidak mengkhususkan Ramadan adalah tempat memberikan kuliah subuh. Tapi kemungkinan ya pada kesempatan tersebut karena mungkin kaum muslimin begitu mereka sahur hadir berjamaah salat subuh di masjid berjamaah, ini kesempatan untuk kita tausiah dengan catatan hal-hal seperti ini tidak dijadikan sebagai suatu yang lazim dan merupakan suatu metode atau mungkin sunnah atau thariqah yang harus, tidak ada seperti itu. Kalau hanya sebagai sebatas masalah mengatur waktu dalam masalah sebagai manajemen saja atau mungkin dalam masalah pengaturan waktu saja, tidak ada masalah. Dengan tidak berkeyakinan bahwa itu suatu hal yang mesti dilakukan. Ya. Ini insya Allah tidak ada masalah seperti itu. Ya, seperti juga kita dalam mengatur waktu pengajian misalnya. Hari Minggu misalnya. Karena mungkin hari Minggu karena semua kaum muslimin atau yang libur, tidak masuk kantor, mereka bisa menghadiri pengajian. Maka kita jadikan untuk pengajian. Tidak ada masalah seperti itu. Ya. Pada dasarnya, hukum thalibul ilmi itu kapan saja boleh. Ya. Oleh karena itu, insya Allah dalam hal seperti ini tidak ada masalah. Dengan catatan, hal-hal seperti ini harus diwaspadai, jangan jadi nanti sunnah. Atau mungkin orang berkeyakinan bahwa setiap subuh kita jadikan kuliah subuh untuk ngaji Al-Quran atau sunnah dan yang lainnya. Ini yang kita khawatirkan. Kita harus mewaspadai. Apalagi kalau seorang ustadz yang melakukan hal tersebut. Ya. Dia harus diwaspadai hal-hal seperti ini. Demikian wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Dan pertanyaan yang tidak terjawab insyaAllah akan kita berusaha membaca pertanyaan yang lainnya. Dan juga akan kita tulis jawabannya. InsyaAllah mungkin kita akan kirimkan kepada atau melalui website ngaji online insyaAllah. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.